Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul di sini, ya, kita bisa salat berjamaah. Itu merupakan semua karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi malam kita bisa tidur nyenyak, ya. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita, ya, mungkin sebagian tempat di Kalimantan, daerah Sulawesi Barat dan sebagian ada yang masih dalam suasana mengungsi, ya, karena ada bencana alam. Ada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan kebanjiran, rumahnya terendam, tidak bisa istirahat dengan baik, tidak bisa tidur nyenyak. Alhamdulillah Allah beri kita itu, ya, dan itu semua kita syukuri. Dan kalau kita lalai, ya, kalau kita lalai dari mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, maka jangan heran jika Allah menimpahkan musibah pada kita. Nikmat ini merupakan suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa kita bayar. Yang diperlukan Allah Subhanahu wa taala, yang dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah ketaatan kepada Allah. Ketaatan dalam bentuk ibadah kepada Allah, ya, terima kasih dari kita untuk Allah dalam bentuk beribadah, dalam bentuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung kajian Adhkar An-Nawawi masih dalam kitab Hifdzul Lisan, ya. Karena ini memang kitab Hifdzul Lisan sangat banyak, panjang, ya. Ini masih ada 5 lembar. Kitab Hifdzul Lisan, kitab tentang menjaga lidah, ya, ini sudah sampai pada bab fi alfadhin yukrahu isti'maluhu, lafaz-lafaz yang makruh kita ucapkan atau beberapa perbuatan yang makruh kita lakukan, ya. Annahu la yukrahu qaulul insan fidaka abi wa ummi, ya. Saya tebus engkau dengan ibu dan bapakku. Ya, ini maksudnya penegasan, ya. Penegasan kepada orang, pokoknya saya jamin, memberikan jaminan sampai kedua orang tua dijadikan jaminan. Nah, itu, ya, jaminan kepada seseorang. Nah, ini menuai perdebatan di kalangan ulama. Ada mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak makruh. Nah, masuk kepada pembahasan berikutnya. Faslun wa mimma yudhammu minal alfadhi al-mira'u wal jidalu wal khusumah. Di antara hal-hal yang dicela daripada ucapan atau perkataan-perkataan yaitu al-mira', mira', kemudian al-jidal, kemudian al-khusumah. Ada 3 ini, ya. Apa itu mira', apa itu jidal, apa itu khusumah? Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mendefinisikan 3 perbuatan ini, ya. Ada mira', ada jidal, ada khusumah. Al-mira'u ta'nuka fi kalamil ghairi li idhari khulalin fihi li ghairi ghardin siwa tahqiri qailihi wa idhari maziyatika alaihi. Yang disebut mira' itu, kata Imam Al-Ghazali, ta'nuka fi kalamil ghair, yaitu engkau mencela perkataan orang lain, ya, pendapat orang lain, li idhari khulalin fihi, hanya untuk, ya, menampakkan kecederaan atau kesalahan pada orang lain tersebut, li ghairi ghardi tahqiri qailihi, tanpa ada tujuan, ya, li ghairi ghardin, tanpa ada tujuan, siwa tahqiri qailihi, kecuali hanya untuk merendahkan orang yang berpendapat demikian.
atau orang yang berucap demikian, berkata demikian. Wa izhari maziyatika alaihi, dan tujuannya untuk menampakkan kelebihan atau keutamaan engkau alaihi, atas orang tersebut. Jadi yang namanya mira itu ya, bahasa singkatnya mencari-cari kelemahan orang lain ya. Jadi 3 macam ini, al-mira, al-jidal, al-khusumah, terjadi percekcokan atau pertikaian atau perdebatan. Itu mira, jidal, dan khusumah. Cuma di sini ada kadang orang itu kan berdebat, dia berdebat dengan orang lain, tapi nggak mau kalah. Nah, kalau berdebat nggak mau kalah, kemudian dia mengeluarkan menyebutkan aib-aib orang sampai dia berdusta. Nah, ini lain namanya kalau yang seperti ini. Ada juga berdebat, adu argumen. Nah, adu argumen. Mana dalil kamu? Dalil ini. Sambil beradu argumen. Nah, itu masuk dengan, nanti disebut dengan jidal. Ya. Disebut dengan jidal. Ada lagi satu debat penuh dengan cacian, makian, dusta hingga menimbulkan permusuhan. Nah, itu nanti lain lagi namanya. Nah, padahal ketiga-tiganya ini sama ya, terjadi sebuah perdebatan, pertikaian. Nah, cuma ada yang caranya bagus, ada yang caranya jelek. Nah, ada kita biasa, mungkin kita pernah ngalamin ya. Kita berdebat sama orang, sudah jelas-jelas dia salah, masih ada cari celah dia. Ya. Pokoknya kalau debat sama dia itu nggak bisa kalah dia. Pokoknya dia yang menang. Gitu. Nah, ini kalau berdebat sama orang begini, kata Imam Syafi'i, ya, saya kalau berdebat dengan orang jahil nggak bisa menang. Kenapa? Karena dia hanya mengutamakan dirinya sendiri, ya, pendapatnya sendiri, bukan berdasarkan kebenaran. Bukan berdasarkan yang hak ya. Gak pakai ilmu. Nah, debat gak pakai ilmu itu susah. Debat gak pakai ilmu susah, karena masing-masing punya pendapat sendiri ya. Ini pendapatnya begini, ini pendapatnya begini. Gak pakai ilmu, ya udah susah, gak bisa selesai itu ya. Nah, ada perdebatan ya, tujuannya mencelah pendapat orang lain, kemudian mengunggulkan pendapat dirinya, ya, merendahkan orang lain, itu disebut dengan mira. Al-mira, ini yang terlarang ini. Mira itu nggak ada istilah baik untuk mira. Ya. Mira itu terlarang. Ya, jadi mencelah orang lain, mencelah pendapatnya atau mencelah apa yang dia ucapkan, mencari-cari kesalahan orang lain, dan dengan tujuan untuk merendahkan dia, kemudian memunculkan pendapat kita sendiri ya. Nah, itu namanya mira. Ada lagi satu, waqala wa ammal jidal. Adapun jidal, jidal ini fa ibaratun an amrin yata'allaqu bi idharil madhab wa taqririha, yaitu sebuah ungkapan dari sesuatu perkara yang berhubungan dengan izharil madhahib, memunculkan pendapat ya, memberikan sebuah pendapat, wa taqririha, dan menguraikan pendapat yang kita sampaikan tersebut kepada lawan, kepada teman debat kita ya, kepada teman kita berdiskusi misalnya. Nah, itu kita munculkan pendapat kita, wa qala wa ammal khusumah. Jadi seperti itu ya jidal. Makanya jidal ini ya hanya jidal yang ada dalam Al-Qur'an. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu. Berdebatlah dengan mereka atau berdiskusilah dengan mereka dengan diskusi yang lebih bagus. Beda lagi kalau musyawarah itu lain lagi ya. Kalau musyawarah itu minta pendapat. Nah, kita kumpulkan ya orang-orang yang punya pemikiran yang bagus, cemerlang, ya, kita bermusyawarah untuk mencari solusi. Nah, itu bermusyawarah tuh ya. Musyawarah tuh rata-rata untuk mencari solusi.
Nah, jadi jidal seperti tadi ya. Nah, makanya dalam Al-Quran nanti akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi, jidal itu ada yang bagus, ada yang jelek juga ya. Jidal tujuannya sih mencari kebenaran, tapi caranya jelek. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, kalau mira' tadi tidak ada kebenaran, tujuannya hanya menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, dan memunculkan kelebihan sendiri ya. Wa ammal khusumatu falaja'un fil kalami liyastawfiya bihi maqsudahu min malin aw ghairihi. Nah, adapun istilah yang ketiga yaitu khusumah. Khusumah ini falaja'un, yaitu sifat keras kepala fil kalam. Keras kepala, ngotot bahasa kitanya. Ada orang ya, berdebat dengan orang lain ngotot banget ya. Nah, ngotot nih. Susah ya. Gak bisa menerima pendapat orang lain, gak bisa. Pokoknya dia lah pokoknya. Nah. Liyastawfiya bihi maqsudahu, tujuannya hanya untuk mencapai tujuan dia sendiri, hanya untuk mendapatkan apa yang dia maksud. Min malin, baik itu berdebat masalah harta ya, au ghairihi atau yang lain ya. Wa taratan yakunu ibtida'an wa taratan yakunu i'tiradan. Kadang khusumah ini dia yang memulai ya, atau dia mengkritik. Wah, kritik habis-habisan ya, keberatan, protes. Tuh. Ini khusumah ini ya, keberatan, protes, mengkritik. Tapi mengkritiknya ini bukan ilmu, bukan dalam rangka ilmu ya, tapi dalam rangka hanya ingin menang sendiri, bukan untuk mencari sebuah kebenaran. Wal mira'u la yakunu illa i'tiradan. Nah, itu tadi ibtidaan wa i'tiradan itu kalau khusumah. Nah, adapun mira' itu hanya memprotes. Protes keberatan ya, kritik. Nah, itu masuk ke mira' itu ya. Jadi ada orang berpendapat seperti ini ya, kita datang memprotes, mengkritik, tapi kritikan kita ini ya, itu menghinakan orang yang kita kritik. Tujuannya untuk menghinakan dia ya. Menghinakan orang yang kita kritik, itu namanya mira ya. Itu namanya mira. Tapi kalau tujuannya bukan untuk menghinakan, tapi ingin mencapai tujuan kita, maksud kita punya batu di balik udang misalnya ya, kita punya tujuan agar kita diterima, akhirnya kita mengkritik. Nah, itu namanya khusumah ya, namanya khusumah. Tapi kalau berdebat mencari argumen, beradu argumen, itu namanya jidal atau mujadalah. Nah, bisa dimengerti ya. Ini 3 istilah ini ya, 3 istilah. Satu, yang dua yaitu mira' dan khusumah itu tercela ya. Kalau jidal ada yang bagus, ada yang jelek ya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa'alam annal jidala qad yakunu bihaqqin wa qad yakunu bibatilin. Nah, perlu diketahui, nah, tadi kan yang mira' dan khusumah itu jelek. Nah, sekarang jidal. Jidal ini ada bagus, ada jelek. Jadi kata Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwa al-jidal itu terkadang bagus, terkadang jelek ya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wa la tujadilu, jangan kalian berdebat ya, berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang bagus. Berdebat kan ada orang adu argumen ya, tapi dipenuhi dengan cara-cara yang tidak bagus. Ya, ini kurang bagus juga seperti ini. Dulu pernah kita ngalamin juga di pondok. Tapi ini bukan adu argumennya dalam rangka munaqasyah. Ya, kalau munaqasyah itu mencari itu dengan penuh dengan ilmu ya. Munaqasyah itu dengan ilmu, dengan argumen yang bagus. Nah, makanya istilah munaqasyah itu dipakai oleh orang-orang akademisi ya.
Orang-orang yang mau lulus itu diuji sidang, bahasa kitanya sidang tesis atau sidang makalah, sidang skripsi, ya. Sidang risalah doktornya, ya. Itu namanya munaqasyah, bukan jidal, ya, tapi munaqasyah. Nah, kalau munaqasyah bagus. Ada lagi mudzakarah. Nah, mudzakarah itu tukar pikiran. Tukar saling mengingatkan, ya, pendapat. Mudzakarah itu ingat-ingat pelajaran, itu mudzakarah namanya. Nah, itu lain lagi itu mudzakarah, munaqasyah itu bagus karena itu debat-debat ilmiah, bagus, penuh dengan ilmu. Yang jadi permasalahan di sini jidal, ya. Nah, al-jidal ini termasuk debat juga, cuma ada yang bagus, ada dengan cara yang baik, ada dengan cara yang tidak baik. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, berdebatlah. Nah, boleh engkau membantah atau berdebat dengan ahlul kitab, tapi dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kalau kita berdebat dengan cara yang tidak baik, itu debat kita aja sudah dinilai oleh ahlul kitab. Kalau ahlul kitab itu orang cerdas, orang pintar, maka kita udah bisa dinilai, orang Islam mau begini. Ya, debat aja begini. Jadi tujuan kita di awal untuk mencari kebenaran, ya, justru kalah karena apa? Dengan cara yang tidak baik. Tapi kalau kita tujuan mencari kebenaran, saling mengadu argumen, ya, maka di sini kita akan dilihat di situ, ya, tujuan yang bagus. Nah, itu akan sangat bermanfaat sekali. Nah, orang-orang yang di luar Islam, kalau kita debat lintas agama, ya, debat lintas agama, orang-orang di luar Islam itu akan lebih mudah memahami argumen yang kita sampaikan dan dia akan tertarik untuk masuk meluk agama Islam. Nah, itu kalau kita berdebat dengan cara yang bagus, dengan ilmiah. Di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajadiluhum billati hiya ahsan." Sama, ya. Berdebatlah atau berdebat atau berdiskusi dengan mereka dengan cara yang bagus. Di dalam ayat lain, wa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Nah, tidak akan membantah atau tidak akan mendebat, ya, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir selalu mendebat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya sudah, ajak berdebat, ya. Ajak berdebat untuk mencari argumen. Mana dalil kamu kalau Allah itu 3, Trinitas. Nah, Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, Tuhan Ibu. Gimana tuh? Coba mana argumennya? Kita adu argumen. Nah, boleh kalau seperti itu, ya. Tidak ada cacian dan tidak ada dusta. Nah, itu argumen yang bagus. Itu cara berdebat yang bagus. Fa in kana al-jidalu lil wuqufi 'ala al-haqqi wa taqririhi kana mahmudan. Nah, yang perlu kita garis bawahi untuk mengetahui jidal yang bagus dan jidal yang terlarang, ya. Debat yang bagus dan debat yang terlarang. Kalau berdebat tersebut tujuannya untuk mempertahankan kebenaran, ya, dan menjelaskan kebenaran tersebut kepada orang lawan debat kita, maka debat tersebut menjadi debat yang terpuji, kana mahmudan. Wa in kana mudafa'atal haqqi, tapi kalau debat tersebut menolak kebenaran, ya, au kana jidalan bi ghairi ilmin, atau di sana perdebatan tanpa didasari dengan ilmu. Tidak ada dalil-dalil, landasan-landasan ilmiahnya. Semua karang-karangan, ya, ngarang-ngarang gitu. Kana madhmuman, maka itu menjadi tercelah. Nah, ini masuk juga sebenarnya itu, ya, persidangan. Masing-masing pembelanya sini, penuntut, pembela itu masing-masing memberikan argumennya itu. Nah, di sini kalau tujuannya untuk mencari kebenaran atau mempertahankan kebenaran, debatnya di sini terpuji. Ya.
Tapi kalau di sana sudah tujuannya sudah menolak kebenaran, bukan mencari kebenaran, tapi memberikan pembenaran. Nah, gitu. Bukan mencari kebenaran antara dua belah pihak, tapi memberi pembenaran untuk pihak yang dia bela. Nah, maka gak tahu apakah itu benar atau tidak, hanya memberikan pembenaran kepada pihak yang dia bela karena dia sudah dapat komisi misalnya. Nah, maka hal yang semacam ini menjadi debat yang terlarang, debat yang tercela. Ya. Termasuk juga tuh ya, persidangan tuh kan debat juga, adu argumen. Wa ala hadha tafsil tunazzalun nususul warida fi ibahatihi wa dhammihi. Nah, oleh karena itu dari perincian ini maka ditempatkanlah nas-nas yang ada tadi, yang datang baik dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tadi dari Al-Qur'an ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu. Atau wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan wa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Ini ayat-ayat ini itu diposisikan, ditempatkan pada ibahatnya, dalam kebolehannya pada hal-hal yang sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya. Kalau debat yang tidak diperbolehkan, yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, berarti itu maksudnya yang tercela. Kalau debat yang diperbolehkan, itu berarti maksudnya yang penuh dengan keilmuan, tujuannya bersama-sama untuk mencari kebenaran. Nah, itu baru terpuji. Kalau belum debat aja udah mempertahankan, pokoknya kamu harus menang. Bagaimanapun caranya harus menang. Ya. Pokoknya kita harus menang dalam debat nanti. Dalam persidangan kita harus menang bagaimanapun caranya. Ini duit nih. Gimana pun caranya. Nah, udah kalau udah begitu udah itu sudah debat yang kurang bagus. Ya. Debat yang tercela. Ini debat yang seperti ini pertama hukum dasarnya makruh. Ya. Tapi kalau sudah tujuannya untuk menzalimi orang lain, ya, dampaknya nanti akan mengakibatkan kepada mencelakakan orang lain, itu bisa berdampak haram karena sudah masuk dalam zalim, ya. Mencelakakan orang lain. Pokoknya kita harus debat, pokoknya ya, bahasa orang negara harus menang lah gitu. Nah, kalau udah seperti ini susah, ya. Karena tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi mempertahankan atau memberikan pembenaran. Nah, orang seperti ini susah. Ini bukan jidal namanya, ya. Ini bisa disebut dengan khusumah, ya. Nah, ini terlarang dalam agama kita, ya. Wal mujadalatu wal jidalu bima'nan, itu sama. Mujadalah atau jidal istilahnya yang beda. Wa qad awdahtu dzalika mabsutan fi tadhibil asma' wal lughat. Ini sudah dijelaskan dalam Imam An-Nawawi punya kitab namanya kitab Tadhibul Asma' wal Lughat. Ada beberapa kata-kata yang mirip-mirip gitu ya. Nah, itu dibedakan, itu maksud kalau yang seperti ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Qala ba'dhum ma ra'aitu syai'an adhhaba lid-dini wala anqasa lil-muru'ati wala adya'a lil-ladzatin wala ashghala lil-qalbi minal khusuma. Nah, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, aku tidak melihat sesuatu yang adhhaba lid-din, yang bisa menghilangkan agama seseorang atau bisa merendahkan derajat seseorang, ya. Atau bahkan menyia-nyiakan waktu seseorang, ya. Menyibukkan hati dengan hal-hal yang tidak bagus, ya. Yaitu perkara yang disebut dengan khusumah, ya. Khusumah ini perdebatan yang berujung pertikaian, permusuhan, sehingga berdampak apa? Berdampak saling balas dendam. Nah, ini bahaya seperti ini, ya. Khusumah. Fa in qulta la budda lil insani minal khusumati minal istibqa'i huquqihi. Fal jawabu ma ajaba bihil Imam Al-Ghazali anna dhamma al-muta'akkida innama huwa liman khasama bil batil aw bi ghairi ilmin ka wakilil qadhi. Nah, ini fa innahu yatawakkalu fil khusuma
qabla an ya'rifa anna al-haqqa fi ayyi janibin huwa fa yukhasama bi ghairi ilmi. Nah, jadi di sini kalau ada orang mengatakan begini, ya, kan berdebat itu kan harus, gitu. La budda minal khusuma li istibqa'i huquqi. Karena berdebat kan harus kita lakukan. Kenapa? Karena untuk mempertahankan hak kita, kan gitu. Nah, orang kan harus berdebat dong kalau begitu. Kenapa? Untuk mempertahankan hak kita. Nanti kalau kita tidak melawan, orang akan menginjak-injak hak atau harga diri kita. Berarti kita harus melawan di sini. Nah, padahal tadi kan makruh. Ya. Ada debat yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah, kita sudah tahu nih, lawan kita ini sudah punya statement duluan. Pokoknya harus menang, gitu. Bagaimanapun caranya. Gimana kalau begitu, ya? Nah, maka fal jawabu ma ajaba bi Imam Al-Ghazali. Nah, kalau kita menjawab debat yang semacam ini, nah kita kembalikan kepada jawaban yang pernah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? An-nadamma, bahwasanya celaan. Al-muta'akkida yang kuat. Innama huwa liman khasama bil batil. Celaan itu hanya untuk orang yang berdebat dengan kebatilan, ya. Au bi ghairi ilmin, atau dengan tanpa ilmu, dasar yang ilmu pengetahuan yang benar, yang jelas. Jadi kalau kita berdebat dengan seseorang, tapi kita debat kita dengan ilmu, dengan argumentatif, dengan dalil-dalil yang jelas, dengan bukti-bukti yang jelas. Kita berdebat nih, maka kita ini debatnya bagus. Adapun kalau lawan debat kita menampilkan bukti-bukti yang palsu, ya, berdebat dengan tanpa ilmu, ya, jelas-jelas misalnya undang-undangnya seperti ini, masih aja dicariin jalan-jalan lain misalnya, hanya untuk meraih kemenangan, gitu. Ini bukan tanpa ilmu ini, ya. Dicocok-cocokin. Padahal udah jelas-jelas undang-undangnya begini, masih dicari jalan-jalan celah-celahnya. Nah, kalau lawan debat kita seperti itu, ya, sedangkan kita sudah memenuhi syarat, yaitu dengan argumentatif, sesuai dengan dalil yang ada, sesuai dengan bukti yang ada, maka kita tidak masuk dalam celah yang terlarang. Ya, adapun dia yang melakukan itu, berarti lawan debat kita yang masuk dalam debat yang terlarang. Ya, jadi kalau kita tadi berargumen, saya kan berargumen berdebat hanya untuk mempertahankan hak saya. Berarti kalau kita tujuannya untuk mempertahankan hak kita, sambil kita benar-benar menampilkan dalil-dalil, argumen, bukti yang baik, yang bagus, berarti kita nggak masuk dalam perdebatan yang terlarang. Walaupun lawan debat kita menampilkan argumen yang palsu, ya, karena memang pasti, ya, antara dua orang yang berdebat itu pasti ada yang benar, ada yang salah. Nah, walaupun misalnya yang salah ini, misalnya kalaupun tidak salah, tidak pas, ada yang lebih cocok, ini kurang cocok. Pasti ada yang seperti itu antara dua yang kalau tujuannya untuk mencari kebenaran, ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita ditanya, kan debat itu kan tujuannya kan kita ingin mempertahankan hak kita. Ya, lihat dulu, kalau itu benar-benar kita ingin mempertahankan hak kita sambil kita berdebat dengan penuh ilmiah, ya, dengan penuh dengan keilmuan, dengan menampilkan data-data yang asli, ya, bukti-bukti yang akurat, yang bagus, tidak ada dusta, bukan direkayasa. Nah, itu berarti debatnya bagus. Adapun orang kalau menampilkan bukti-bukti yang penuh dengan rekayasa, berarti itu udah masuk dalam debat-debat yang terlarang. Nah, apalagi udah disogok misalnya. Nah, di sini misalnya diberikan contoh nih, kawakilil qadhi, seperti wakilnya hakim. Ya, hakimnya diganti oleh wakil. Wakilnya ini mengganti tanpa mengetahui perkaranya seperti apa. Wakilnya bukan ahli, ya, bahasa kitanya. Wakil hakim ini bukan ahli, belum mempelajari perkara, langsung jadi hakim.
Dilihat mana yang kuat argumennya, mana yang kuat ngotot, itu yang dimenangkan sama dia. Tanpa meneliti mana yang benar-benar sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan kebenaran. Tanpa diteliti seperti itu. Ya, hasilnya pun ya udah. Hasilnya bisa menzolimi orang yang benar. Bisa seperti itu jadi hasilnya. Karena hakimnya bukan ahli. Bisa jadi seperti itu, ya. Kenapa? Dia fa innahu yatawakkalu fil khusuma qabla an ya'rifa anna al-haqqa fi ayyi janibin huwa. Dia menjadi hakim, mewakili suatu pertikaian, ya, suatu perdebatan tanpa mengetahui yang hak dari sisi mana nih. Ya. Tanpa mengetahui yang hak dari sisi mana, tanpa meneliti ya intinya. Tanpa meneliti mana yang sebenarnya perkara ini sebenarnya seperti apa ini. Tapi karena dia menjadi hakim, udah disumpel, udah ada sogokan masuk. Pokoknya dah menang dah pokoknya. Ini sekian duit nih, udah saya transfer ya, 2 triliun misalnya. Wah, udah mau gak mau harus menang. Atau bisa jadi juga diancam. Nah, pokoknya kalau kamu gak memenangkan persidangan ini, anak istri kamu jadi korban. Nah, ini ancaman seperti ini. Kalau ada seorang hakim yang menjadi hakim, sudah ada ancaman seperti ini, maka itu sudah nggak bisa akurat, nggak bisa netral. Tujuannya sudah bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuannya hanya memberikan pembenaran. Nah, seperti ini yang kita tidak inginkan. Wa yadullu fi dhimmati fi dhammi aidan man yatlubu haqqahu lakinnahu la yaqtasiru ala qadril jahaja bal yudhhiru ladada wal kidba wal idza'a wat tasliti ala khasmihi. Nah, ada juga orang ya, dia berdebat tujuannya memang benar, dia ingin mencari haknya. Cuma masalahnya dia sudah melampaui batas ya. Dia sudah melampaui batas cara-cara yang benar demi mencari haknya, ya. Benar dia ingin mencari haknya, tapi dia sudah melampaui batas. Dia sudah berani apa? Berani memunculkan suatu permusuhan, berani menampilkan bukti-bukti palsu, berani menampilkan kedustaan, menyampaikan hal-hal yang dusta demi untuk mencapai kemenangan. Benar dia mencari haknya, tapi dia sudah melampaui batas. Nah, kalau sudah melampaui batas seperti ini, sudah menjadi terlarang. Awalnya dia boleh, ya, awalnya bisa. Cuma karena dia melampaui batas, ya, dalam debat jangan ada bukti-bukti yang palsu, jangan ada menampilkan bukti perkataan-perkataan yang dusta. Ya, harus penuh dengan ilmiah, penuh dengan keilmuan. Bukti harus asli, jangan rekayasa atau palsu. Nah, kalau udah seperti ini, udah melampaui batas, udah masuk dalam ranah yang tidak bagus, maka itu sudah terlarang juga. Ya, larang juga jadinya. Wa kadzalika man khalata bil khusumati kalimatin tu'dhi, ya, tu'dhi wa laisa lahu ilaiha hajatun fi tahsili haqqi. Begitu pula orang yang berdebat, ya. Tapi debatnya di sini dia mencaci maki, menghinakan orang. Ya. Berdebat sama-sama untuk mencari kebenaran, tapi yang satu ini berdebat, ya, dia sudah melampaui batas. Ucapannya itu sudah keluar dari rel, maksudnya keluar dari pembahasan. Ya, harusnya fokus dalam pembahasan, tapi dia melenceng, dia menghinakan, menjatuhkan lawan dengan mencaci maki, misalnya dicaci maki. Udah sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, orang kalau udah dikuasai hawa nafsu, ucapan aja bisa keluar, ucapan apa saja bisa keluar dari mulutnya. Walaupun tujuannya untuk hak, kebenaran, tapi kalau sudah melampaui batas seperti ini, mengucapkan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya diucapkan karena tidak ada hubungannya dengan perkara, itu sudah terlarang juga. Wa kadzalika man yahmilu 'ala al-khusumati mahdul inad
liqahril khasmi wa kasrihi fa hadha huwa madhmum. Begitu pula dengan perlawanan-perlawanan ya yang sudah memaksakan, perlawanan yang memaksakan diri. Udah benar-benar jelas nih salah, masih jadi ngotot ya. Nampilkan memaksakan hukum. Nah, itulah bisa jadi seperti itu. Memaksakan hukum. Nah, ini berbahaya juga seperti ini nih, ya. Fahadha huwa mazmumun, ini tercela. Ya. Ini tercela. Udah sampai sini aja dulu dah. Udah jam 6 lewat. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya. Kalau dalam konteksnya tentang penyampaian opini tapi bukan dibalas, langsung disingkirkan. Seperti kita menyampaikan opini dengan Facebook. Misalnya ada penyampaian opini di suatu sidang, orang menyampaikan opini itu DPR, itu langsung diturunkan. Katanya disingkirkan. Itu masuknya kemana? Orang berpendapat dilarang. Opini kan pendapat ya, bukan fakta ya. Kita lihat ini dalam rangka apa dulu ya. Kalau dalam rangka hanya sekedar memberikan pendapat, kan tidak ada salahnya kan. Tidak ada salahnya dalam memberikan pendapat. Lalu kita melarang dia, bahkan karena dia masuk dalam institusi kita pecat dia karena dia ngasih pendapat. Ini berarti bisa dikatakan sudah berbuat zalim kepada orang lain ya. Kita sudah menzalimi orang lain, memecat dia atau menghilangkan pekerjaan dia, dipecat. Padahal nggak apa hubungannya dengan memberikan suatu pendapat. Namanya juga pendapat, mau diterima mau enggak ya pendapat lah gitu, pendapat. Boleh diterima, boleh tidak. Kenapa orang berpendapat harus dihukum? Kenapa orang berpendapat harus dipecat, harus disingkirkan? Pendapat itu bisa diterima, bisa ditolak ya. Kalau itu sesuai dan bagus diterima. Kalau tidak sesuai dan tidak bagus ya udah kita tolak saja, dan tidak perlu ya, tidak perlu misalnya menyingkirkan orang tersebut. Jadi kalau tujuannya yang mencopot itu tujuannya untuk menyingkirkan ya, itu berarti bisa dikategorikan zalim. Kalau kita yang berpendapat ya, kita tujuan kita apa nih berpendapat ini? Tujuan untuk misalnya memberikan masukan, itu kan bagus. Nah, kita nggak jadi masalah memberikan pendapat, nggak jadi masalah. Yang menanggapinya itu kalau penanggapinya sudah melampaui batas, pendapat kan bisa diterima, bisa tidak perlu sampai mencopot atau diberikan sanksi misalnya, dihukum misalnya. Nah, yang seperti ini sudah melampaui batas. Nggak tahu dari kita nih, ya, negara kita ini udah lain-lain udah. Ya, nggak boleh berpendapat. Jadi kalau punya pendapat disimpan aja udah. Nah, kecuali pendapat yang mendukung yang di atas, boleh disampaikan, dapat duit insyaallah ya. Kalau pendapatnya melawan, udah siap-siap aja udah tuh, bisa dikriminal. Ada lagi yang mau bertanya silahkan. Nah, sampai sini aja ya, kalau ada yang bertanya ya. Jadi tadi yang perlu dipahami ya, ada 3 istilah dalam agama kita. Ada namanya al-mira, ada namanya jidal, ada yang namanya khusumah. Nah, intinya seperti ini. Al-mira itu untuk menolong pendapat kita sendiri. Hanya mira itu hanya untuk membenarkan diri sendiri. Kalau jidal ayujadila lintisaril haq. Kalau jidal, istilah jidal itu digunakan untuk mencari kebenaran. Ya. Adapun khusumah, al-khusumah itu debat ya, yang tujuannya untuk memunculkan pertikaian. Yang berujung nanti pertikaian, muncul balas dendam lah atau apalah itu. Itu khusumah. Maka bisa disebut khusumah itu bisa disebut dengan permusuhan.
Nah, jadi itu yang perlu kita pahami, yang mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari hal tersebut. Sebenarnya masih ada pembahasan sedikit di sini, ya, di mana Imam Al-Ghazali mengatakan sebisa mungkin hindari semuanya. Ya, sebisa mungkin hindari semua. Kalau bisa dimaafkan, kalau hak kita terambil dimaafkan, udah maafkan aja deh. Ya, kalau itu tidak sampai berdampak, kecuali dampaknya akan meluas untuk umum, ya, dipertontonkan di depan umum, dipertontonkan di negara kita misalnya, ya. Maka harus ada suatu institusi yang maju melawan untuk menjelaskan kebenaran itu seperti apa, maka itu harus disampaikan. Ya. Kalau itu sudah terang-terangan, ya, kezaliman itu sudah terang-terangan. Misalnya. Udah sampai sini aja, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ya kita semuanya dijaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, diberikan kesehatan, negara kita ini ya diberikan keamanan, ya dicukupkan aja udah balanya, ya. Ini bala sudah pada muncul-muncul ini, udah gempa sudah ada, ya. Banjir sudah ada, tsunami ini belum muncul nih. Udah gunung udah ada yang meletus tuh di daerah mana tuh? Gunung Merapi. Udah ada yang meletus tuh. Tentaranya Allah, ya. Kalau kebatilan sudah merajalela, tunggu tentaranya Allah akan datang membasmi itu semuanya. Nah, kalau tentara Allah sudah turun, ya dimanapun kita berada, tidak akan bisa lolos. Ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ala hadhihi wa kulliyatin sallallahu ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana wa ya kana nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa rijal hammi kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmati sayyidina Muhammad wastur ummati sayyidina Muhammad wajbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwarta as-samawati wal arda abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu